Pernahkah Anda berpikir siapa yang akan tetap membela Anda ketika seluruh dunia meragukan Anda? Hari ini kita akan membahas bukan hanya soal ijazah, tapi tentang hal yang jauh lebih penting, yaitu loyalitas, persahabatan, dan wajah asli kekuasaan. Jumpa kembali dalam channel Ikatan Kristen Nusantara. Tema podcast hari ini akan sedikit mengulas sebuah refleksi personal tentang polemik ijazah. Siapakah sahabat sejati Presiden kita yang ke-7, Joko Widodo? Sejak pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden, Bapak Joko Widodo atau yang lebih akrab disapa Jokowi sudah menjadi pusat perhatian, pro dan kontra, pujian dan tudingan. Salah satu polemik yang terus bergulir hingga menjelang akhir masa jabatannya adalah keaslian ijazahnya. Kita semua tahu, ini bukan sekedar soal selembar kertas yang menyatakan kelulusan. Ini sudah menjadi simbol dari perseteruan politik, simbol dari krisis kepercayaan, dan simbol dari bagaimana sebuah bangsa bisa terbelah hanya karena klaim dan prasangka. Gugatan terhadap ijazah Jokowi bahkan sempat ke pengadilan. Meski mahkamah menyatakan bahwa dokumen tersebut absah dan resmi, termasuk dari Universitas Gadjah Mada, narasi liar tak berhenti. Beberapa orang tetap mempersoalkan keasliannya, bahkan menyebarkan teori-teori konspiratif bahwa Jokowi hanyalah proyek politik dari kekuatan tertentu. Namun yang menarik bukan hanya isi dari polemik ini, melainkan siapa yang benar-benar berdiri membela Jokowi saat badai ini datang. Jika kita lihat dari sekitar lingkaran dalam presiden, orang-orang yang telah diangkat sebagai menteri di zamannya, kepala lembaga, komisaris BUMN, duta besar hingga tokoh-tokoh elit yang dulu merapat demi kekuasaan, tidak banyak dari mereka yang benar-benar muncul menyuarakan pembelaan substantif terhadap tuduhan ini. Beberapa bahkan menjaga jarak. Ada yang memilih diam, ada pula yang berbicara, tetapi lebih dengan bahasa politis yang mengambang. Lalu siapa yang justru membela mati-matian secara emosional bahkan spiritual? Mereka adalah sahabat lama Jokowi, kawan-kawan dari Solo, teman seperjuangan masa muda, guru dan dosen yang mengajarnya di UGM. Seperti dosen-dosen yang kemudian menyatakan bahwa ia adalah penguji skripsi Jokowi. Bahkan mantan ketua UGM sendiri, Panut Mulyono, turun memberikan pernyataan resmi. Apa kesamaan dari mereka? Tak satu pun dari mereka menempati posisi menteri, komisaris BUMN, atau jabatan negara strategis. Dari sini kita belajar satu hal penting. Loyalitas sejati bukan berasal dari posisi, tetapi dari relasi, bukan dari transaksional kekuasaan, tetapi dari benih kepercayaan yang ditanam bertahun-tahun. Mereka yang mendapat kekuasaan dari Jokowi mungkin merasa terlalu banyak yang dipertaruhkan jika ikut masuk dalam pusaran polemik.
Tetapi sahabat-sahabatnya yang tidak berkepentingan justru merasa ada sesuatu yang harus dibela. Karena itu, soal integritas seorang teman bukan hanya presiden. Ini membawa kita pada refleksi mendalam tentang wajah asli kekuasaan. Kekuasaan bisa membeli kesetiaan, tapi tidak bisa membeli ketulusan. Refleksinya adalah, ketika kita diuji, siapa yang masih bertahan? Dalam hidup, kita akan mengalami masa-masa badai, dituduh, disalahpahami, difitnah, dan saat itulah kita tahu siapa yang benar-benar teman. Bukan mereka yang datang karena kita sedang naik, tapi mereka yang tetap ada saat kita jatuh. Bukan mereka yang menerima posisi karena kita berkuasa, tapi mereka yang berdiri di samping karena mereka tahu siapa kita sebenarnya. Ijazah Jokowi hanyalah simbol, tapi respon orang-orang di sekitarnya adalah cermin dan realitas sosial kita. Bahwa begitu banyak hubungan dibangun di atas dasar kepentingan, bukan kepercayaan. Akhirnya, lebih dari sekedar pembelaan personal terhadap Jokowi, kita patut bertanya, apakah bangsa ini sudah terlalu mudah terhasut hoax? Apakah kita masih mampu menimbang fakta sebelum menghakimi? Bangsa yang sehat tidak dibangun di atas tudingan kosong. Bangsa yang maju lahir dari masyarakat yang tahu kapan harus percaya dan kapan harus bertanya dengan bijak. Dan satu hal lagi, bangsa yang besar menghargai pemimpin bukan karena ijazahnya, tetapi karena integritas dan pengabdiannya. Jadi, siapa yang benar-benar berdiri untukmu saat badai datang? Bukan mereka yang kau beri jabatan, tapi mereka yang sejak awal percaya pada siapa kamu. Bahkan ketika dunia mulai meragukanmu, dari polemik ijazah ini kita belajar kekuasaan itu fana. Tapi integritas dan persahabatan sejati akan berbicara lebih keras dari semua tuduhan. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.